Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah singgah di channel kecil ini. Ini merupakan video pertama saya, storytelling. Saya harap dapat diterima. Pada kesempatan pertama kali saya akan mencoba membawakan sebuah kisah inspiratif yang mengandung nilai etika khusus yang semoga dapat membuat jiwa-jiwa pendengar berbinar-binar. Oke, kisah inspiratif ini datang dari Mesir, dari kota kecil khususnya yang bernama Tafahna al-Asrab. Kota kecil ini di kala itu tidak begitu populer, tidak begitu terkenal. Jauh dari kekalutan orang, jauh dari kebisingan kota. Namun entah bagaimana dalam sekejap mata, kota ini diperkenalkan ke seantero Mesir, bahkan dunia. Namanya harum, semerbak bunga melati. Kota ini diperkenalkan oleh seorang pemuda yang bernama Solah Atiyah bersama dengan rekan-rekannya. Yang menarik di sini, Solah Atiyah mengembangkan bisnisnya dalam waktu yang sangat singkat. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mari kita bahas. Solah Atiyah merupakan seorang pemuda yang terlahir di kota Tafahna. Namanya tidak begitu populer sampai dengan hari ini. Solah Atiyah terlahir dari keluarga yang tidak berkecukupan. Khususnya kota Tafahna ini, masyarakatnya itu merupakan kelas menengah ke bawah. Apa buktinya? Solah Atiyah ini pada saat dia berkuliah di jurusan pertanian hanya bermodalkan satu helai celana. Bayangkan, apakah hal tersebut bisa kita gubris sebagai orang yang berkecukupan? Tentu saja kita kesampingkan hal tersebut. Suatu ketika, Solah Atiyah bersama dengan 8 orang rekannya memutuskan untuk membuat sebuah bisnis di dalam bidang peternakan dan pertanian. Mereka pada saat itu tidak ada modal sama sekali, dan mereka membuat kesepakatan, jual apa saja yang kalian miliki, aset apa saja yang kalian miliki. Akhirnya mereka pun menjuallah segala segala aset yang mereka miliki, termasuk perhiasan istri-istri mereka. Akhirnya terkumpulkan modal, namun tidak cukup untuk membiayai bisnis mereka, dan mereka membutuhkan rekan ke-10. Lalu mereka pun bersepakat untuk mencari rekan ke-10 untuk memodali bisnis mereka. Bergerilyalah mereka mencari rekan bisnis. Apa yang terjadi? Hasilnya nihil. Ketika mereka berpakat kembali, Solah Atiyah tampil dengan argumen yang maskulin, dan hal tersebut sangat menggugah teman-temannya. Teman-teman, aku udah ketemu nih rekan bisnis yang paling cocok untuk kita. Bila kita berbisnis, bermitra dengannya, maka dia akan memberikan jaminan terhadap bisnis kita. Jaminan kesehatan unggas dan pertanian kita. Jaminan terhindar dari wabah, terhindar dari penyakit dan segala macam. Dengan curiosity teman-temannya, siapa itu? Wahai Solah. Solah dengan gagah berani menjawab, Allah Subhanahu wa taala. Wow. Bikin merinding. Lalu disepakatilah oleh teman-temannya untuk melegalkan keabsahannya. Mereka pergi ke notaris, dan memang betul-betul mereka cantumkan nama Allah Subhanahu wa taala sebagai penerima keuntungan dari bisnis mereka. Mereka masing-masing bersepakat untuk mendapatkan 10% dari hasil usaha mereka. Singkat cerita, tidak membutuhkan waktu yang lama, bisnis mereka semakin berkembang, dan diserahkanlah 10% ini kepada halayak umum. Di tahun berikutnya mereka bagi keuntungan 20% untuk Allah, 30% sampai dengan 50% keuntungan mereka serahkan kepada Allah, khususnya halayak, kemaslahatan umum. Mereka tidak hanya fokus ke dalam sektor bisnis mereka. Keuntungan mereka juga gunakan untuk melatih anak-anak miskin yang berada di kota tersebut
untuk menjadi seorang petani yang handal, menjadi seorang peternak yang hebat. Mereka latih dan memberi lowongan pekerjaan. Sehingga kota tersebut yang tadinya berada di dalam ambang kemiskinan, sekarang hampir di seluruh kota tidak ada lagi kemiskinan berkat usahanya beliau. Bayangkan, tidak hanya terfokus ke dalam sektor peternakan dan pertanian, mereka juga menginvest, mewakafkan hasil keuntungan mereka kepada badan-badan pendidikan yang ada di Mesir, SD, SMP, SMA. Bahkan mereka mencoba membuka dan mengajukan proposal mereka kepada Departemen Pendidikan yang ada di Mesir untuk membangun sebuah universitas pertama di kota tersebut. Namun, hal tersebut tidak digubris dan ditolak oleh Departemen Pendidikan dengan alasan tidak adanya transportasi umum. Namun, kalian mau tahu teman-teman, mereka datang dengan proposal kedua sembari membuatkan fasilitas umum, rel kereta api, dan jalan raya dan sebagainya. Dan akhirnya diterima. Kalian mau tahu, teman-teman mau tahu nama fakultasnya? Nama fakultasnya adalah Al-Azhar. Yes. Hari demi hari terus berlalu. Hingga pada satu titik mereka menyerahkan 100% keuntungan mereka kepada mitranya, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan mereka beralih yang awalnya mitra menjadi karyawan Allah, dan mereka pun menjalani sisa-sisa hidup mereka menjadi karyawan Allah. Mereka hanya mengambil seperlunya dari keuntungan tersebut dan sisanya menyerahkan kepada Baitul Mal. Wow, luar biasa. Hingga pada akhirnya, tepatnya pada tahun 2016, kesehatan Solhatiyah memburuk hingga akhirnya beliau dipanggil ke pangkuan sang pemilik jiwa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik di sini adalah di dalam sejarah pemakamannya dihadiri oleh 500.000 orang untuk mengantar jenazahnya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Wow, begitu mulianya Solhatiyah bersama dengan rekan-rekannya. Oke, ini bukan hanya sebatas cerita, dan semoga kita dapat mencontohnya di dalam kehidupan bernegara, agar kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Tidak dapat membantu dengan harta, bantulah dengan pikiran atau tenaga. Itulah jalan alternatif kita untuk dapat meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja di dalam surah Al-Quran surah Fatir, khususnya ayat ke-29, yang bahwa tidak ada kerugian ketika kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal tersebut diketahui oleh Solhatiyah, dan doa kita untuknya semoga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat jaminan surga yang bisa dimasuki di pintu manapun oleh beliau. Oke, demikian kisah yang saya sampaikan. Semoga dapat mengambil ibrah dari kisah ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat see you for the next video.